saya Kamelia Anitaga A dari kelas 12 IPA 2 SMAK Syuradikara Ende. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum biologi yang berjudul Pengaruh Faktor Luar Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor luar, khususnya cahaya dan air, terhadap pertumbuhan kacang tanah. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini ialah kacang tanah, kapas, 3 buah gelas plastik, wadah perendaman, dan air secukupnya. Langkah pertama, masukkan kacang tanah ke dalam wadah perendaman. Kemudian, tuang air secukupnya. Kacang tanah ini akan direndam dalam jangka waktu 1 malam. Selanjutnya, labeli 3 gelas berikut dengan kode A, B, dan C. Kemudian, masukkan kapas pada gelas A, gelas B, dan juga pada gelas C. Langkah selanjutnya ialah tuanglah air ke dalam gelas A, gelas B, dan gelas C. Selanjutnya, masukkan biji kacang pada gelas A, gelas B, dan gelas C. Kemudian, tempatkan kacang tanah gelas A di luar ruangan dan diberi perlakuan dengan menyiram kacang tanah gelas A setiap hari. Letakkan juga kacang tanah gelas B di luar ruangan, namun diberi perlakuan dengan tidak menyiram kacang tanah gelas B. Sedangkan gelas C diletakkan di dalam ruangan dan diberi perlakuan dengan menyiramnya setiap hari. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari pertama. Penampakan kacang tanah gelas B hari pertama. Penampakan kacang tanah gelas C hari pertama. Keadaan kacang tanah gelas A hari kedua. Keadaan kacang tanah gelas B hari kedua. Keadaan kacang tanah gelas C hari kedua. Keadaan kacang tanah gelas A hari ketiga. Penampakan kacang tanah gelas B hari ketiga. Penampakan kacang tanah gelas C hari ketiga.
Penampakan kacang tanah gelas A hari keempat. Penampakan kacang tanah gelas B hari keempat. Penampakan kacang tanah gelas C hari keempat. Penampakan kacang tanah gelas A hari kelima. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas B hari kelima. Ini penampakan kacang tanah gelas C hari kelima. Penampakan kacang tanah gelas A hari keenam. Penampakan kacang tanah gelas B hari keenam. Penampakan kacang tanah gelas C hari keenam. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari ketujuh. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas B hari ketujuh. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas C hari ketujuh. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari ke-8. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas B hari ke-8. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas C hari ke-8. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari ke-9. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas B hari ke-9. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas C hari ke-9. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari ke-10. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas B hari ke-10. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas C hari ke-10. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari ke-11. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas B hari ke-11. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas C hari ke-11. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari ke-12. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas B hari ke-12. Penampakan kacang tanah gelas C hari ke-12. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari ke-13. Penampakan kacang tanah gelas B hari ke-13. Penampakan kacang tanah gelas C hari ke-13.
Berikut ini penampakan kacang tanah gelas A hari ke-14. Kacang tanah gelas B hari ke-14. Berikut ini penampakan kacang tanah gelas C hari ke-14. Ini adalah tabel hasil praktikum pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Berikut ini disajikan grafik pertambahan tinggi pada tanaman kacang tanah. Grafik menunjukkan tinggi kacang tanah di tempat terang yang disiram setiap hari lebih pendek dibandingkan tinggi kacang tanah yang ditempatkan di tempat gelap dan disiram setiap hari. Hal ini dikarenakan saat berada di tempat gelap, hormon auksin tidak terurai dan tidak rusak, sehingga memacu proses pemanjangan batang pada kecambah. Dengan kata lain, tanaman kacang tanah pada gelas C yang ditempatkan di tempat gelap mengalami peristiwa etiolasi. Sedangkan kacang tanah pada gelas B yang diletakkan di tempat terang dan tidak disiram tidak mengalami pertumbuhan tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena tanaman kacang tanah tersebut mengalami kerusakan hormon auksin yang disebabkan oleh cahaya matahari dan juga kacang tanah tersebut kurangan pasokan air. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan jumlah cabang dan daun pada tanaman kacang tanah. Grafik tersebut menunjukkan jumlah cabang dan daun pada gelas yang diletakkan di tempat terang dan disiram lebih sedikit dibandingkan jumlah cabang dan daun pada kacang tanah yang ditempatkan di tempat gelap. Namun, cabang dan daun pada kacang tanah yang diletakkan di tempat gelap keadaannya rapuh, tipis, dan pucat. Hal ini dikarenakan tanaman kacang tanah di tempat gelap kekurangan klorofil karena tidak mendapatkan pasokan cahaya matahari. Pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan kacang tanah. Kacang tanah yang diletakkan di gelas C mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan kacang tanah yang diletakkan pada gelas A dan ditempatkan pada tempat terang. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat proses pertumbuhan tanaman. Cahaya merusak hormon auksin yang berada pada ujung batang dan berperan dalam memacu proses pemanjangan batang. Pengaruh faktor air terhadap pertumbuhan kacang tanah. Kacang tanah gelas A dan C yang disiram setiap hari mengalami pertumbuhan lebih cepat dan tinggi dibandingkan kacang tanah gelas B yang tidak disiram. Hal ini dikarenakan air memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Air berfungsi sebagai pelarut hara, berperan dalam proses translokasi hara, dan juga fotosintesis. Tipe perkecambahan pada kacang tanah ialah epigial, karena terjadi pertumbuhan memanjang hipokotil yang menyebabkan plumula dan kotiledon terdorong ke atas. Berdasarkan hasil praktikum, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan kacang tanah ialah semakin sedikit pasokan cahaya yang didapat, maka semakin tinggi dan cepat pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, semakin banyak pasokan cahaya yang didapat, maka
pertumbuhan tanaman akan semakin lambat dan rendah. Pengaruh faktor air terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Semakin cukup pasokan air yang diterima oleh tanaman, maka pertumbuhan tanaman akan semakin cepat dan subur. Sebaliknya, semakin berkurang pasokan air yang diterima tanaman, maka pertumbuhan tanaman akan semakin lambat dan kerdil. Dengan kata lain, pertumbuhan tanaman berbanding lurus dengan pasokan air yang diterima dan berbanding terbalik dengan pasokan cahaya yang diterima. Sekian presentasi praktikum pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tanah. Terima kasih dan sampai jumpa.